kita lanjut lagi ke pohon sayur saya nih. Yang ini adalah pohon kacang panjang yang berwarna merah. Jadi saya tumben melihat kacang panjang yang berwarna merah itu saya lihat dari online bibitnya, jadi saya mencoba membelinya. Nah, ini dia buahnya, kacang panjang merahnya. Ini kebetulan sudah mulai berbuah dia, bersayur. Nah, seperti ini guys. Jadi warnanya memang benar-benar merah. Dan nah, yang ini sudah agak tua, dia saya akan biarkan sampai dia berbiji dan akan saya jadikan sebagai bibit nantinya. Ini warnanya merah sampai di sini guys. Ini yang dalamnya ini memang agak putih gini, tapi yang merah itu bagian luarnya aja. Cuma nanti kalau sudah besar-besar bijinya berwarna merah guys. Nah, itu kalau kalian lihat di atas juga sudah mulai dia bergelantungan seperti ini. Tuh di atas juga ada lagi. Ini mulai merambat ya guys. Jadi kacang panjang yang berwarna merah, rasanya sama, cuma warnanya aja yang berwarna merah. Nih sini, terus di sebelah di antara kacang-kacang panjang ini kita juga ada apa namanya ini, terong. Nah ini adalah terong, ada terong yang nulis terong pondoh. Ini terong pondoh ini enak banget guys. Jadi dibandingkan apa namanya terong biasa yang kita pakai itu, ini lebih enak menurut saya ya. Ini dia bentuknya kayak gini, bulat-bulat kayak gini, tapi lebih besar lagi. Kalau umpamanya yang biasa kan bulat-bulat kecil-kecil dan banyak bijinya. Yang ini enggak, dalamannya putih, bijinya enggak terlalu banyak dan dia membesar. Jadi bulat gini tapi besar, bulat ini dan besar. Ini enak sekali, ini recommended ya. Nanti kalian kalau beli sayuran online, dia aja yang kayak gini nih, enak nih, bener, sungguh enak dan rajin sekali berbuah. Nih atasnya juga sudah mulai berbuah lagi, nih di bawahnya juga sudah tumbuh lagi buahnya dan cepat sekali, 1 bulan dia sudah berbuah. Jadi tanam bijinya dari sebulan itu sudah mulai berbuah seperti ini. Recommended. Namanya terong pondoh, enak, cepat berbuah, awet pohonnya, jadinya nggak mati berbuah, dia berbuah berkali-kali nggak mati ya guys. Nah ini sebelahnya ini adalah terong hijau. Yang ini sebenarnya terong hijau tapi tidak saya petik-petik, jadinya kuning. Dan nah kalian lihat kayak gini nih, terong yang nggak dipetik-petik lama, jadinya dia terbuka sendiri kayak gini dan kelihatan kan biji-bijinya di dalamnya. Tuh biji-bijinya keluar dari sana. Nah jadi kayaknya seperti itu caranya dia berkembang biak. Jadi kalau kita nggak panen, dia akan pecah seperti itu, lalu biji-bijinya akan berjatuhan di tanah dan nanti dia akan berkembang biak sendiri lagi, jadinya berkembang lagi. Ini di sebelahnya ini sama pohon apa namanya, pohon kacang panjang merah, banyak sekali kemarin itu dari bijinya. Tadi sebenarnya saya beli di online cuma dapet satu plastik kecilnya itu cuma dapat 4 biji apa 5 biji itu, pokoknya dikit aja dapatnya. Lalu saya tanam di sebelah itu sudah tumbuh, sudah berbuah. Nah buahnya itu kan ada bijinya, nah itu dah yang saya kembang biakan. Jadi sekarang saya punya banyak pohon gini, ini baru mulai nanam lagi, baru mulai nanam kacang panjang merahnya. Saya tanam di satu tempat ini, nanti biar dia di sini di atasnya nih dia merambat di sini. Ini baru mulai gini, baru mulai tumbuh dia guys, jadi belum banyak gininya daunnya. Nanti dia akan merambat ke atas, jadi biar rame di sini, merah-merah, pasti cantik sekali. Nih kita lanjut ke terong selanjutnya. Yang tadi itu terong hijau, nah ini terong ungu tapi panjang-panjang guys. Kalau yang ini terong yang ungu tapi panjang-panjang. Kalau yang biasa kita beli di gini di pasar itu terong ungu besar-besar panjang. Kalau ini panjang-panjang aja, nggak pakai besar. Jadi panjang-panjang kayak jari. Jadi nama gininya di sana adalah terong telunjuk. Terong telunjuk yang kayak jari itu. Jadi panjang-panjang dia, tapi nggak sebesar yang kita beli di
di pasar. Nah ini juga enak, bijinya juga dibilang sedikit ya enggak, tapi pokoknya kalau umpamanya kita belum tua, kita sudah gini, sudah apa namanya, sudah petik, ini lumayan juga gininya, apa namanya, rasanya juga enak. Nih, yang kurang begitu enak menurut saya adalah yang hijau ini. Yang hijau ini masih kecil aja dia sudah banyak banget bijinya, entah kenapa seperti itu ya. Kalau kalau kita beli di pasar kan nggak kayak gitu, nggak sebanyak itu bijinya, besar lah gitu, dan nggak sebanyak itu bijinya. Yang ini masih kecil banget, sudah banyak banget bijinya, jadi kurang recommended kalau yang hijau itu. Mungkin jenisnya beda, harusnya seperti itu yang saya beli. Nah mari kita lihat sekarang kekacauan di kebun saya. Aduh, lihat, benar-benar sangat kacau balau. Ini gara-gara hujan nggak berhenti jadi nggak sempat ini. Nah itu ada pohon pepaya. Nah pohon pepayanya ini tumbuh sendiri guys, jadinya diantara ini harusnya dicabut dan saya pindahkan ke tempat lain nih. Kalau enggak ini bisa akarnya tumbuh susah sekali untuk gini siap. Nah nih kita pindahkan saja guys. Ini nanti kalau udah gede banget itu malah susah memindahkannya. Nanti kita pindahkan ke belakang karena pepaya kalau di sini nggak cocok. Maksudnya di kebunnya ini ya tanahnya nggak gini, ini paving, ini beton guys. Jadi nanti ngancurin beton dia karena akarnya sangat kuat turun ke bawah. Nah di sini. Nah kalau saya suka sekali dengan terong, jadi saya banyak sekali menanam terong. Ini terongnya sama kayak yang tadi, tapi yang ini agak besar-besar dia. Yang itu kan, yang tadi itu panjang-panjang, kalau yang ini besar-besar dia, tapi penampakan kecilnya sama ya. Ini sudah pernah berbuah, jadi saya tahu yang ini besar-besar. Ini yang kayak di pasar, gede-gede panjang. Kalau yang tadi itu, yang kita lihat itu panjang-panjang tapi nggak besar-besar. Sini juga kita lihat. Wah, ini terong kesukaan saya juga. Lihat, nih, lihat nih, ini dia terong yang tadi tuh, sama. Nih karena saya suka, jadi saya tanam di mana-mana nih. Terong pondoh namanya, terong pondoh. Ada lagi nama lainnya, tapi saya lupa. Terong pondoh itu. Nih dia sudah berbuah berkali-kali. Itu sudah saya petik berkali-kali ya guys ya. Nih, lihat. Shoot, ini juga terong pondoh. Nih sudah berbuah juga. Tuh terong pondohnya. Jadi di mana-mana ya guys. Nah kalau ini terong panjangnya juga nih, terong panjang. Ini sebelahnya. Ini juga terong pondoh. Ini terong pondoh. Ini sudah saya petik kemarin. Itu juga terong pondoh, juga saya sudah petik kemarin. Jadi kemarin saya panen raya terong pondohnya. Tidak saya videokan karena hujan. Jadi buru-buru metiknya. Ini tidak sempat saya petik, sudah dimakan keong duluan gara-gara hujan, jadi nggak sempat ke kebun. Jadi keongnya duluan yang makan terongnya. Nah ini tinggal gininya aja, tinggal tangkainya aja. Nih ada juga banyak daun lidah buaya. Lidah buayanya banyak banget, besar-besar juga tuh besar-besar sekali. Ini sudah dianakkan, tuh anaknya banyak banget di bawah. Kalau sepih-sepih itu banyak sekali dapat anakan. Kalau yang ini pohon apa namanya itu, gambas kayaknya namanya. Terus yang ini ini terong hijau, ini terong kayak tadi, terong hijau panjang-panjang. Nah ini yang tadi saya bilang tidak recommended karena ini kecil-kecil tetapi dalamnya banyak bijinya, dan kalau terlalu gini rasanya juga agak-agak pahit gitu. Entah salahnya di mana itu, apakah salah penanaman. Tapi kalau bilang salah penanaman tuh terong-terong yang lain enak-enak aja tuh, cuma terong yang hijau ini aja yang agak pahit-pahit gitu. Nggak recommended menurut saya. Nih bayam merahnya tuh, dia nggak rimbun. Kalau kita biarkan besar itu dia nggak rimbun, tetapi malah
gini dia, apa namanya, malah menjulang tinggi. Jadi sebenarnya kalau saya nanam bayam merah itu baru dia tumbuh itu sudah saya potongin, lebih enak kayak gitu. Kalau saya biarkan besar seperti itu malah menjulang tinggi dia. Nah, ini adalah pohon tomat ya. Tara, ini tomatnya. Nih tomatnya panjang-panjang gini. Ini saya beli di pasar tomatnya, lalu saya sisihkan bijinya dan saya tanam di sini. Ternyata dia tumbuh, guys. Ini ada lagi satu. Ini tadi kena penyakit ya, ada penyakit putih-putihnya. Kita bersihkan dulu. Jadi tomatnya besar-besar. Nah, ini ada pohon apa namanya ini, labu siam. Ada pohon labu siam juga di sini. Nah, ini apa ya namanya, lupa saya. Nih, yang kayak gini. Oh, ya gini pari belut namanya. Pari belut. Nih. Tapi putus dia gininya. Putus dia batangnya, jadi dia layu di sana. Ini batang utamanya. Nih sudah mulai ini sudah panen berkali-kali. Ini sudah mulai harus diganti pohonnya. Ini sudah mulai lapuk dia, guys. Dan saya sudah mulai menanam yang baru. Ini pohon yang baru. Jadi tinggal menunggu saja sampai dia merambat ke atas. Nah, ini sudah layak panen, guys. Ini sudah besar sekali. Tuh. Jadi kita potong dulu batangnya di sini. Nih, jadi besar sekali ya, guys. Ini adalah terong pondoh. Jadi dia bulat-bulat kayak gini tapi besar. Dan bijinya nggak terlalu banyak. Kita petik lagi yang sebelah sini. Di sini juga ada beberapa lagi. Lihat, ini sudah besar juga. Ini juga kita akan potong. Nah, ini guys, ini juga sudah besar-besar. Nah, kalau yang sebelahnya ini masih kecil, kita biarkan dulu. Nah, kita lihat lagi yang sudah layak dipanen. Nah, ini juga sudah lumayan besar, tapi kita biarkan dulu untuk yang berikutnya. Yang ini juga sudah layak untuk dipanen. Ini panen sekarang enggak ya? Karena dua ini sudah lumayan banyak. Mungkin nanti yang ini saya campur dengan sayur hijau atau bayam Brasil. Ini bayam Brasilnya juga tumbuh dengan subur. Nih, jadi kita bisa pakai campuran dari terong. Banyak sekali bayam Brasilnya. Tuh, sampai terlalu rimbunnya. Nah, yang ini sebenarnya bayam Brasilnya saya cuma tancapkan di planter bag ini. Ini planter bagnya kan ada lubang-lubangnya ini. Ada lubang di planter bag. Nah, di sini saya tancapkan di lubang planter bag ini. Saya tancapkan batang dari bayam Brasil ini. Dan dia langsung tumbuh seperti ini. Tuh, rimbun dia. Jadi nggak perlu langsung kita tanam di atas ini, di atas tanahnya. Jadi di atas ini bisa kita manfaatkan untuk menanam pohon-pohon lainnya. Sedangkan yang di bagian bawah ini, di bagian yang lubang-lubang itu bisa kita tancapkan bayam Brasil. Jadi satu tempat tapi hemat. Tuh, hemat tempat kita, guys. Bayam Brasilnya subur juga. Ini semuanya seperti itu, guys ya. Jadi ini saya tancapkan di sini, di lubangnya ini, di lubang planter bag. Kayak gitu, guys. Ini juga kita petikin aja nih bayam Brasilnya, karena kalau bayam Brasil itu semakin sering dipetik dia semakin banyak mengeluarkan cabang lagi dan semakin subur. Jadi ini memang harus sering dipanen. Yang biasanya kita pakai itu cuma daunnya aja, jadi batang-batangnya tidak kita gunakan. Jadi kita hanya menggunakan daun-daunnya saja. Jadi segini ini kelihatannya banyak, tapi nanti setelah kita pakai sayur dia akan menipis. Karena yang kita pakai adalah daun-daunnya saja dan dia biasanya menyusup ya. Jadi kita harus panennya banyak banget, guys.
Kayak gini. Nih nanti di sini akan tumbuh lagi daun-daun yang baru dan segar-segar seperti ini. Nih kalau kalian lihat daun-daun yang lama ini kan kecil-kecil, dan nih kalau sudah ini ada batangnya, terus ada kayak duri-durinya gitu, nggak duri, siapa namanya, bunga-bunganya. Ini kita potong saja. Yang ini tidak usah kita konsumsi, kita potong lalu kita taruh saja di tanah-tanah sebagai pupuk pupuk nanti berikutnya. Kita taruh aja di sana, nanti dia akan terurai sendiri, atau bisa kita tancapkan lagi dan itu akan menjadi pohon berhasil yang lainnya. Karena ini pohon berhasil ini gampang sekali di stek, jadi kita bisa tancapkan begitu saja di tanah, nanti dia tumbuh sendiri. Nih, ini pohon cabainya guys. Cabai yang lain nih, ada kemanggi. Nih kemanggi sini lah. Jadi kita sekarang sudah berhasil memanen terong dan bayam berhasil. Jadi ini adalah sayur yang akan saya masak hari ini.